Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iya. Kalau orang balas salam kayak belum makan ya, padahal habis makan tadi. Alamin nambah 2 kali. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum ngaji, sekarang halaman 35 yang agak bawah itu ya. Sekarang sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Mudah-mudahan, ya udah gak apa-apa, maju aja. Ilmunya manfaat barakah untuk kita semua. Udah Aldi, kalian Aldi maju. Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti dzumla hadrati sultanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz dan jami'a wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Wahab Hasbullah Jombang, Kiai Hamba Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surki, Mbah Salaga, Mbah Khotam, Kiai Mbah Soleh Semendi, Mbah Gede Pasuruan, Habib Soleh Tanggul, khususan Ilaro Kiai Ahmad Sidik Jember, khususan Ilaro Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Maimun Zubair Sarang Rembang, Kiai Maksum Lasem Rembang, khususan Ilaro Mbah Arwa, Mbah Abdullah Salam, Mbah Salam Mahfud, Mbah Kiai Haji Abdullah Rifai, ini guru saya ya, yang saya ngaji nahwu ya sama beliau, termasuk mertua beliau. Mbah Madun Pondoan, khususan Ilaruh, nah, isinya Mbah Yai itu adalah Bu Hajah Nyai Salamah binti Muhammadun Pondoan, khususan Ilaruh Ki Arwani Kudus, Ki Turekan Kudus, Ki Mamun Kudus, Ki Saroni Ahmadi Kudus, Mbah Kiai Fatoni, Kiai Anwar, Mbah Ali Kudus, semua guru-guru saya yang ada di Kudus. Wana khususan Ilaruh Mbah Sore Darat Semarang, Kiai siapa Banten? Ya Syekh Nawawi Banten, Tanara ya Syekh Mansur, Kiai Abu Yadim Yati Banten. Banyak sekali lah ulama-ulama yang Banten, para paku bumi Banten semuanya. Husan Ilaruh Kiai Yusuf Taujiri Garut, Husan Ilaruh Kiai Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi, Tasik Malaya, Husan Ilaruh juga termasuk Aang Nuh ya, Kiai Ahmad Syatibi, Gentur, Cianjur, Kiai Warudoyong, itu Kiai sepuh semua, Kang Aib Cirebon, dan semua donatur aziz. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kelancaran rezeki, keberkahan ala dunia wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum ngaji maju ka dieu sia. Nu caket tah. Aju. Untuk cowok masih ada berapa? Udah 100 dulu lagi ya. Beta minta ongkos. Nih 150 kan aturan semalam. Majuan dikit beta, tidak sampai beta. 150. Ah, kamsia. Ini nah, udah lu lama aku kasih duit itu sama pego dah. Tuh. Ah, beta pula minta. Ah, nih. Pego aja, pego udah pego. Udah rata. Lalu yang terima pi. Udah pego nih. Pego semua udah. Nih Aldi, udah kalian pego nih gua habisin. Kalau biar sama. Udah habis sudah. Ya. Oke, ya kan pego semua. Yang recehan bagaimana Pak? Besok. Tenang aja. Jatah lu ada tuh. Besok tuh banyak tuh recehan. Udah gue nukerin tadi. Tuh. Mau sekarang? Wah lu maunya udah ngaji dulu. Kalau enggak ntar habis subuh atau besok ya. Oke, sekarang kita lanjut ngaji. Halaman 35 paling bawah. Hitungannya 35B ya. C ya. Walama anha itu ya. Itu udah.
Walamma anha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma anhal kalama. Walamma anha, dan ketika telah merampungkan. Intaha itu loh, itu anha. Walamma anha, dan ketika telah merampungkan siapa musannif al-kalama pada pembahasan, pada pembicaraan, merampungkan ala alamatil i'rabi, atas alamat-alamat i'rab, membahasnya kalamnya tadi tafsilan dengan terperinci. Syara'a, jawabnya lamma, syara'a maka melakukan. Kalau bahasa Jawanya tumandang, melaksanakan. Siapa musannif yatakallamu, hali berbicara siapa musannif, alaiha atas alamat i'rab, ijmalan dengan global. Itu ijmal, ijmalan dengan global. Kitabnya benar itu? Benar? Oh iya. Al nggak punya kitab? Belilah. Ntar kasih duit beli ya. Iya. Wahua, dan bermula menjelaskan tafsil, gitu aja. Kemudian ijmal. Pertama itu terperinci, yang kedua adalah global. Nah, dakbul mutaqaddimina itu tradisi. Dakbul mutaqaddimina itu tradisi ulama-ulama terdahulu. Diambil minal muallafina, nyatanya dari para muallif. Muallif itu isim fa'il. Allafa itu fahuwa muallif, jamak mudzakkar salim muallifina. Nyatanya dari ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama muallif, minal muallifina, nyatanya dari para muallif gitu ya. Rahimahumullah, rahimah mudah-mudahan merahmati, hum pada muallifin, siapa Allah Ta'ala. Lah kenapa musannif kok membahas kitab bab i'rab ini secara tafsil, kemudian dibahas secara ijmal, tamrinan? Karena tamrin itu kalau dulu ya itu kan nggak ada semester. Kalau dulu itu kan triwulan. Nah itu namanya, bahasanya tuh kalau nggak imtihan ya tamrin. Tamrinan karena menguji. Nah itu. Jadi tamrin itu sama dengan imtihan gitu loh. Tamrinan karena menguji, lil mubtadi'i bagi pemula. Nah, pemula maksudnya pemula orang yang baru belajar nahwu. Li'annahu, karena sungguhnya dakbul mutaqaddimin, tradisinya ulama-ulama terdahulu, yaitu membahas secara tafsil kemudian secara ijmal. Adkhalu itu lebih meresap, lebih masuk. Itu isim tafdhil. Adkhalu itu lebih mengena fi nafsihi, di dalam dirinya mubtadi. Faqala, maka berkata siapa musannif, faslun. Dia perhatikan dulu, simak. Maksudnya walamma anhal kalama ala alamatil i'rab tafsilan, ketika musannif telah menyelesaikan pembahasan atas tanda-tanda i'rab secara tafsil, secara terperinci. Emang Bella masih gerah? Nyalain kipas masih nyala. Wah, berarti lu kurang gemuk berarti. Ya, lah orang kipas sudah nyala lah masih kipasan. Secara membahas secara tafsil, maka sekarang musannif membicarakan i'rab namun secara ijmal.
Wa huwa da'bul mutaqaddimin. Nah, kan begini. Pertama kemarin itu kan mulai walil lirraf'i arba'u alamatin kan gitu. Nah, pertama membahas secara tafsil terperinci. Nah, sekarang membahas secara ijmal. Nah, ini loh disebut dengan namanya da'bul mutaqaddimin. Mutaqaddimina minal muallifin. Apa maksudnya? Tradisi ulama-ulama terdahulu. Jadi membahas secara tafsil. Tafsil itu rinci. Setelah dibahas secara rinci, kan kemarin dibahas rofa tandanya ada 4. Domah, wawu, alif, nun. Kan gitu. Domah sebagai tanda alamat, rofa ada pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, dan seterusnya lah. Itu kan terperinci namanya. Terperinci itu bahasa Arabnya tafsir. Nah, sekarang pembahasan yang akan dibahas al-mu'robatu kismani. Nah, itu adalah pembahasan i'rab juga, namun secara ijmal. Ijmal itu apa? Global. Global itu apa? Garis besar. Itu aja gampangannya. Oke, nyambung? Faslun. Oke, kalau udah ngerti. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu fasal. I'rabuhu ma marra fi babil i'rab faraji'hu. Itu kata perintah. I'rabuhu bermula i'rabnya utawi i'rabe faslun. Ma itu keterangan. Marra yang telah lalu apa ma fi babil i'rabi di dalam bab i'rab. Kemarin sudah dibahas faslun al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalim sudah dibahas kemarin. Faraji' maka tuh harokatin sin. Kalau yang baca Yasin mah udah keder, itu fil amar. Faraji' maka ulang-ulangilah, murojaahlah kalian. Hu pada ma. Jadi udah dibahas kemarin pada bab i'rab. Nah, lihat lagi pembahasannya. Tuh, ngerti gak maksudnya? Artinya nanti kalian lihat. Kemarin kan boleh 2, boleh rofa, boleh nasab kan gitu. Nah, cuman lakinin nasbuhuna, tetapi bermula membaca nasab huna di sini faslun yang sekarang ini ba'idun itu jauh. Li mukhalafatihi karena berlawanannya faslun li rasmil mansubi terhadap tulisan yang dibaca nasab. Id lau nusiba karena kalau dibaca nasab apa faslun larusima maka ditulis apa faslun bil alifi dengan alif ba'dal lami setelah lam. Nih begini, faslun ini kan boleh lon, boleh juga faslan. Kan gitu kemarin. Oke. Faslun boleh dibaca 2. Boleh sebagai khobar. Kalau khobar mubtadanya dibuang takdirnya 2. Kalau faslun boleh juga menjadi mubtada. Kalau menjadi mubtada khobarnya dibuang. Kan gitu. Nah, kalau faslan yang sebelumnya nih. Nah, itu akni atau yakni ini maf'ul. Cuman di sini faslun yang ada pada bab ini andaikan dibaca nasab itu jauh. Kok jauh? Tulisannya faslan itu kan setelah lam harusnya ada alif, sementara ini nggak ada. Kan begini kalau ini. Begini loh. Maka faslun walaupun boleh 2, kalau dalam pembahasan ini bab faslun al-mu'rabatu itu bagusan faslun daripada faslan. Kenapa? Karena catatan setelah lam tulisannya ya itu setelah lam harusnya ada alif, sementara ini tidak
tidak ada, maka dibilang itu baidun, jauh. Nyambung itu. Nah, kalau nyambung itu berarti keren. Wa baqiyatul aujuhi dhahiratun. Wa baqiyatul aujuhi, dan bermula sisanya cara baca. Boleh faslun, boleh faslan. Dhahiratun itu nampak jelas. Kemarin pembahasan waktu pada bab i'rab. Wal faslu, dan bermula maknanya al faslu lughatan dalam bahasa. Al hajizu itu perkara yang membatasi, atau terjemahan bebasnya al hajizu itu pembatas. Gitu aja. Engkong di semua yang benar kong. Baina syai'aini, antara dua perkara. Nah, faslun berarti kan secara bahasa, secara epistemologis itu maknanya adalah al-hajiz baina syai'aini. Apa maksudnya? Penghalang antara dua perkara. Ini spidol, ini spidol, kan dua hal. Tapi di tengah-tengah spidol ini ada kitab umpamanya. Ngerti? Secara bahasa kitab ini namanya faslun. Apa itu faslun? Pembatas antara dua sesuatu, dua hal. Jelas? Nah, itu namanya fasol. Maka ruangan kelas itu al-faslul awal. Ya, kelas 1. Al-faslus sani, kelas kedua. Al-faslus salis. Kan gitu biasanya. Nah, setiap kelas itu ada pembatasnya apa enggak? Nah, fasol itu pembatas. Oke, jelas? Nah, itu maksudnya secara bahasa. Wastilahan, dan bermula fasol menurut istilah, menurut terminologis, ismun itu nama, li jumlatin pada sekelompok, minal ilmi dari ilmu, minal ilmi dari ilmu. Ismun li jumlatin, sifatnya jumlah, mustamilatin yang mencakup, yang mengandung. Ala masailah, nah itu diterapkan kemarin. Wal fathatu, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdhi fil ismil ladzi la yansarifu. Nah itu ala masailah. Nah masailah itu termasuk isim ghairu munsharif. Apa manek munsharifnya? Apa sih? Wah, tumben Yasin ngerti. Kasih hadiah ntar 2.000. Nah iya kan, lu udah dikasih sin kemarin 20.000, 25 ya. Iya kan, ketami ini udah al bangun. Nah disimak, didengerin. Ala masaila, atas permasalahan-permasalahan ghaliban, dalam ghalibnya, dalam maksudnya begini. Diperhatikan, faslun kalau menurut istilah ilmu nahwu, istilah ilmu lah gampangannya, ismun li jumlatin minal ilmi, nama terhadap sekelompok ilmu yang mana mencakup atas permasalahan-permasalahan. Coba kalian kan kalau malam Sabtu belajar apa namanya, takrib, Fathul Qorib sama Ustadz Ghafur. Oh itu kan faslun, kan gitu. Dimulai dari kitab Thaharah, kan terus habis itu ada faslun, ya kan? Nah faslun umpamanya furudul wudu'i sitatun, terus faslun wasunanuhu katsiratun wa mubtilatuhu arba'atun, kan gitu. Termasuk juga faslun wa ammas sholatu wa arkanu sholati, dan seterusnya lah. Nah, faslun atau fasal, kalau bahasa Indonesianya tuh pasal, kan gitu. Kan kalau kalian
Apa sekarang itu masih ada apa? KBN apa? Kenegaraan itu apa? Dulu PMP PKM. PKM apa? Lu ada sih, lu gak pernah belajar itu emang? Norak banget lu ya gak? Lah itu kan kaitannya Undang-Undang Dasar 45. Man kan sekarang direvisi. Kong disimak kong, nulis apaan? Kitab lu mana? Ayo disimak, ayo. Itu kan ada pasal, ya enggak? Nah itu pasal. Pasal itu apa sih? Tadi disebutkan ismun di jumlatin minal ilmi. Nama bagi sekelompok ilmu yang mencakup ala masaila atas berbagai macam masalah persoalan. Pasal 33 anak yatim fakir miskin adalah dipelihara oleh negara, bukan begitu? 33 apa? Lu mah gak ada yang hafal. Saya dulu hafal banget, sekarang udah lupa. Ya, pasal, banyak sekali pasal. Lah itu yang dimaksud fasal, gitu loh. Nyambung nih. Itu yang pertama tadi adalah fasal menurut logat, yang kedua adalah fasal menurut istilah. Oke, sekarang kita lanjut. Al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabatu bermula isim-isim utawi, bukan isim aja sih, kalimat-kalimat yang di-i'rabi. Dalam sarah dulu ya. Qismani itu ada dua bagian. Lafadz al-mu'rabatu mubtadaun itu sebagai mubtada. Ayo lapi diartiin. Boko disimak, diartiin. Ayo disimak. Dilihat yang paling atas. Mulu mana mah yang tengah, yang paling atas. Ya enggak? Udah dilihat aja ntar kok lama-lama ngerti dewek. Al-mu'rabatu mubtadaun itu sebagai mubtada, ai huwa mubtadaun marfuun yang dibaca rafa bi dhammatin dhahiratin dengan dhammah dhahirah. Aturan santi jana maju nih. Baca. Udah besok-besok lu begitu dah. Besok malam apa? Besok malam Rabu ya. Malam Rabu habis maghrib. Nah besok mau akbaran. Gak usah tiwan. Kalau yang mau ikut nggak apa-apa. Nyusul. Enggak ya enggak? Al ikut boleh ya. Ngantuk tinggal. Udah gitu aja ya. Lu ikut kong. Lu belum sembuh gudiknya. Gudiknya udah sembuh boleh ya. Gitu. Andre mau ikut. Motor ikut Pak Ustadz saya ntar boncengin depan spakbor itu. Iya kak? Lah iya. Qismani, lafadz qismani khobarun itu terkibnya sebagai khobar. Maka itu singkatannya kho. Marfuun yang dibaca rofa bil mubtadai dengan mubtada. Lafadz qismani yang merofakan adalah al-mu'robat gitu. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofaknya qismani al-alifu itu alif. Tuh, nyambung kan? Niabatan karena sebagai ganti. Kalau kalian artikan niabatan karena menggantikan boleh aja. Ani dhammati dari dhammah. Li'annau karena sungguhnya qismani musannan itu isim tasniyah. Wan nunu dan bermula nunnya iwadun itu sebagai pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Waqad yushkalu, ini keren. Saya rasa gampang lah. Al mu'rabatu qismani. Kalau tulis begini, tulis di biar saya nggak turun naik. Ntar aja kalau udah ini perhatikan. Ini papan tulisnya udah pakai ini aja gedean enakan ya. Marum kecil banget asal di center. Silo kasin. Sekarang uang benerusin. Perhatikan. Al mu'rabatu qismani. Tuh. Ini tu qismani.
Awas ini jadi masalah. Oh, ini yang menjadi sumber masalah nanti. Al-mu'robatu kan mubtada, bermula kalimat-kalimat yang di-i'robi. Kismani itu khobar. Al-mu'robatu itu jamak mu'anas. Perhatikan, Santi belum tentu paham loh. Jamak mu'anas salim, dibaca rofa, tanda rofanya dhammah dhahirah. Gampang kan? Kismani khobar. Khobar berarti dibaca rofa, tanda rofanya alif karena isim. Nah, ini yang menjadi masalah. Loh, menjadi masalah bagaimana? Mubtada'nya berupa jamak, khobarnya berupa isim tasniyah. Nah, kan antara mubtada dan khobar kan harus sama. Kan gitu. Lah ini ngapa? Kok mubtada'nya jamak, khobarnya tasniyah. Nah, itulah menjadi masalah maksudnya. Waqad yuskalu. Dan terkadang diiskali. Kalian bacanya askala yuskilu iskalan. Jadi yuskalu. Dan terkadang diiskali. Diiskali itu dibantah. Aska disimak, jangan ngurusin gudik. Oke? Gudiknya ngentar ngurusnya. Habis ngaji, disimak. Waqad yuskalu dan terkadang diiskali. Ngapa lagi itu bocah? Mau muntah. Muntah aja, jangan muntah di situ. Sono. La ilaha illallah, ya wahai. Apa hadza? Ini ucapannya musannif. Al-mu'robatu kismani. Nah, ini bentuk iskalnya. Bi annal mu'robati, dengan sesungguhnya lafaz al-mu'robat jam'un itu jamak. Wa kismani, dan bermula lafaz kismani itu musannan, isim tasniyah. Wala yukhbaru, dan tidak boleh dibuat khobar bil musanna dengan isim tasniyah anil jam'i, dari mubtada yang berupa jamak. Ah, perhatikan, kan seolah-olah begitu kesan yang ditimbulkan, kan seolah-olah al-mu'robat itu jamak, kismani tasniyah. Masa kismani khobar padahal berupa isim tasniyah, kok mubtada'nya berupa jamak. Nah, fa wa ujibah, dan dijawab apa iskal tadi. Ngopi dulu saya. Kamu ngomong ngantuk mau ngopi? Lu ngantuk dia no. Asal kenyang udah ngantuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad wa ujiba, dan dijawab apa iskal tadi. Kalau enggak wa ujiba, dan dijawab apa bi anna al, dengan sesungguhnya al yang ngantuk. Al di sini kebetulan nama lu al, pas kebetulan alnya ngantuk. Bi anna al, dengan sesungguhnya al fil mu'robati, di dalam lafaz al mu'robatu lil jinsi, itu menunjukkan makna jenis. Tuh, keinget-ingat, al terbagi dua. Pertama al apa sin? Al ahdiyah. Yang kedua al jinsiyah. Al ahdiyah terbagi tiga, al jinsiyah juga terbagi tiga, kan begitu. Pohok siap mah, merokok siap mah. Fatab dulu, maka batal apa maknal jam'iyati, makna kejamaan. Nah, ini keren. Perhatikan, sebenarnya kemarin juga udah dibahas dalam kitab Al-Asmawi. Nah, ini lebih sama Syekh Kafrawi. Dibahas juga, ngantuk. Cuci muka, ayo cuci muka. Alatnya yang cuci muka, yang lainnya janganlah, orang nggak ngantuk. Lah ngantuk dijelasin. Wa au anna kismani, atau
Sesungguhnya lafadz kismani ala hadfi mudhofin itu atas membuang mudhof. Wa takdiru dan bermula kira-kiranya itu zawatu kismaini. Apa lafadz zawatu kismaini? Fakhudifa maka dibuang apa al mudhofu mudhof wa ukima dan disandarkan dan ditegakkan ditempatkan apa al mudhofu ilaihi mudhof ilaih. Awas kalau ukima mukom mukomahu pada tempatnya mudhof. Fartafa'a maka terbaca rofa apa irtifa'uhu rofa'nya kismani. Fayakunu maka jadi apa al khobaru khobar fil hakikoti di dalam hakikatnya al mudhofa itu mudhof al mahdhufa yang dibuang. Iklan. Kalau saya teriak-teriak orang suara puduk kenceng banget, ya biar dulu biar dia lewat. Kalian mau beli sekutang? Mau? Siapa mau beli sekutang? Yuk sana beli. Ngolet doa, udah beli. Ini mau jalan lagi nih doang si engkong. Payah lu kong, nggak punya duit pak gitu. Lah iya, lah beli ada sekutang lewat beli. Iya apa yang larang? Lah iya kak. Maka kan saya tanya. Udah perhatikan, ini diulang lagi sebenarnya. Ya, ini ada dua permasalahan. Tadi terus jelaskan al-mu'robat itu adalah jamak mu'annas salim. Kismani isim tas niyah. Akan ada kesan seolah-olah ada mubtada berupa jamak sementara khobarnya berupa isim tasniyah. Padahal undang-undang yang berlaku mubtada dan khobar itu harus sinkron dalam mufrad tasniyah dan jamaknya. Orang lewat situ ya bisa, mau sengaja lewat sini sambil ketawa kayak ngeledek gitu ya. Ya, mandi dia mah, suruh cuci muka lah mandi. Aduh, wes angel. Angel temen tuturane, angel temen kandanane, bodo amat gitu ya. Lah iya, ini nyambung nih. Nah, dijawab. Berarti kan ini jawabannya bahwasanya al yang tadinya ngantuk sekarang sudah tidak ngantuk ya. Al ini loh al mu'robat, ngerti? Itu adalah al tapi alil jinsiyah. Al jinsiyah itu bisa menghilangkan makna jamak. Oke, udah beres satu kelar. Boleh juga, ini satu opsi. Ini opsi pertama. Oke, opsi kedua, oke, al-mu'robat jamak mu'annas salim. Kismani, Santi bangunin. Tidur lagi, tidur beneran. Astagfirullahaladzim. Disimak, ya. Ini tasniyah, tapi sejatinya bukan kismani, tapi ada lafadz zawatu kismaini. Maini. Kok ini maini, ini mani? Kan gitu. Khobarnya sejatinya zawat. Zawatu. Zawat ini jamak dari kata zat. Paham? Kalau zawat jamak dari kata zat kan sama-sama jamak mu'annas salim.
Nah, yang menjadi masalah zawatnya dibuang. Kan zawat tadi dibaca apa? Rofa, karena sebagai khobar. Kisma ini kan di sini mudhof ilaih. Zawatu mudhof, kisma ini mudhof ilaih. Oke? Begitu zawat dibuang, kan kisma ini yang tadinya dibaca jer, tandanya iya, kan menempati posisinya zawat. Karena zawat dibaca rofa, maka kisma ini juga ganti dibaca rofa. Karena isim tasniyah kan rofanya bukan dhamma tapi alif, maka di sini kismani itu asalnya zawatu kismaini. Kalau pemahamannya seperti itu tidak ada benturan. Paham? Nyambung ini? Oke, ibadah Allah. Besok lah kalau kita gas. Alah, nggak kelar. Ibadah Allah.
selawatan Nahdiyah yang semangat ya. Jangan ngantuk baik. Ada yang ngantuk perempuan? Suruh ngopi kalau ada yang ngantuk. Sekarang kita lanjutkan Ta'limul Muta'allim halaman 28. Tiluhur lurusnya. Nyak gitu ya lah. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu satu fasal. Fi bidayatis sabqi, dalam permulaan belajar ngaji. Wa qadrihi, dan kadarnya, kadar itu udah menjadi bahasa Indonesia. Dan kadarnya ngaji. Wa tartibihi, dan urut tartibnya ngaji, urut-urutannya ngaji. Nah, ngaji itu kalau menurut kitab Ta'limul Muta'allim ada aturannya. Kapan mulai ngaji, kadarnya berapa, kemudian urutannya ngaji bagaimana. Tuh. Karena ada siapa ustadzuna, guru besar kami. Ustadz kalau dalam ilmu kitab itu maknanya adalah guru besar. Cuman kalau di Indonesia saat ini orang mimpin tahlil juga panggilannya Pak Ustadz. Ya, ngerti nggak maksudnya? Kalau dalam kamus, kalian lihat aja kamus bahasa Indonesia Profesor Dr. Mahmud Yunus itu kan punya kalian. Ntar lihat aja, itu maknanya Ustadz, al-Ustadz itu guru besar. Itu dia harus menguasai 17 disiplin ilmu. Diperhatikan, jangan ngantuk baik si al, ya enggak. Menguasai 17 disiplin ilmu itu ilmu apa aja? Ilmu Quran udah pasti, ilmu hadis pasti, ya. Ilmu tafsir, ilmu hadis kudu ngerti. Kan beda Quran hadis tadi. Ini ilmu tafsir, ilmu hadis, oke? Nahu paham, sorob paham, badek ma'ani bayan, 3 ini ilmu balaghah paham, ilmu mantek, ya termasuk ilmu ikhtilafatul ulama paham. Nah itu diantara ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Halaman sekarang beda. Udah mbah, udah al itu ngapain sih al? Astagfirullah. Ngeliatin titiknya ya? Astagfirullah. Udah gak pakai celana, emang dasar nih. Bentar. Jabarin al. Lu gak berani. Tapi dia sama al gak berani. Payah banget. Aduh, payah banget ya, jorok banget tuh. Makanya sunat Boko sama adik nanti saya sunatin tanggal 20. Lu mau ikut bareng gak? Lah iya, sunat sakit apa enggak? Lu pernah dicubit? Pernah dicubit gak? Ntar cubit, katanya gak pernah dicubit. Lu jadi ikut sunat? Oke. Nanti yang nyunatin Pak Ustadz Ahmad yang suka ngaji. Oh no, saudaranya dia, saudaranya Seno. Oh gitu. Oke Mas Boko. Jadi kita nggak dokter-dokteran yang nyunat ntar. Siap ya? Tanggal 20 berarti paling enggak kalian lu sunatnya tanggal 10. Jangan pas ada acara di sini, lu baru sunat ya, antar nangis. Bertiga-tiga nangis berjamaah kan repot. Loh ya apa enggak? Jadi sunatnya seminggu sebelumnya. Oke? Nah, udah ngaji dulu ngurusin al gara-gara al kan tadi. Apa lu? Mamerin ke Aska. Aska, lu sunat lagi aja Aska. Gitu lagi Oke. Siapa Ustadzuna itu? Syekhul Islami, yaitu Syekhul Islam, gurunya Islam. Itu nama gelar Syekhul Islam. Burhanuddin, yaitu Syekh Burhanuddin.
Khobarnya kana ustadzuna. Jadi ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin itu dia juga. Ngerti kan Sin? Ya. Yukifu. Nah, itu dari kata-kata auqafa yukifu. Yukifu itu menangguhkan. Yukifu itu menangguhkan. Siapa syekh? Siapa ustadzuna? Boleh juga, kan emang tiga. Siapa Burhanuddin? Benar juga. Bidayata sabki pada permulaan ngaji, belajar, ditangguhkan ala yaumil arbi'ai, atas hari arbi'a. Arbi'a itu apa? Rabu. Itu sama dengan Robi'ah. Kan ada santri perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah, cuman dirubah dewek Robiah. Udah bodo amat nama-nama elu, ya enggak? Ala yaumil arbi'ai, atas hari Rabu. Wakana, dan ada siapa Syekhuna, Syekhul Islam, Yarwi itu meriwayatkan siapa Syekhuna, fi dzalika, dalam itu menangguhkan ngaji hari Rebu, hadisan pada hadis. Fayastadillu, maka menjadikan dalil siapa syekh bi dengan hadis. Wa yaqulu, dan berkata siapa syekh, berkatanya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makol kaulnya yaqulu. Rasul bersabda begini, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'ai illa wa qad tamma. Ma min syai'in. Nah, itu yang kemarin-kemarin saya kasih tahu kalian. Min yang jatuh setelah nafi. Kebanyakan mana nafi, tapi nggak hanya ma ya, yang lain pun bisa. Itu cenderung minnya adalah zaidah. Secara dohir dia masih menasuk, mengkhofatkan, tapi secara amal tidak ada. Ma min syai'in, tidaklah bermula sesuatu. Jadi minnya jangan kalian artikan, karena secara de facto dia nggak mempunyai makna. Ma min syai'in, tidaklah bermula sesuatu, budi'a yang dimulai, itu bukan khobar, sifat. Budi'a yang dimulai apa syekh, fi yaumil arbi'ai, di dalam hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali dan itu. Nah, itu khabarnya qad tamma, itu kecuali dan itu betul-betul sempurna apa syekh. Nah, udah segitu dulu. Perhatikan, kenapa kiai-kiai, terutama kiai-kiai Nahdlatul Ulama, hampir serentak kalau umpamanya habis libur. Ini kan kalian libur nih, Nataru, Natal dan tahun baru apa tahun biru? Tahun buru. Tahun baru. Libur apa enggak? Wah, itu nanti dilihat. Kan liburnya termasuk umpamanya 2 minggu, ya kan? Nah, itu nanti bisa lebih atau bisa kurang dari 2 minggu. Nyari jatuh temponya yang hari Rabu. Itu kalau madrasah Nahdlatul Ulama begitu. Di pesantren-pesantren juga sama. Maka habis lebaran, biasanya kalau dengerin, ntar lu nangis mulu, beli ramli. Lu puasa kemarin kan belum di sini kan? Udah. Oh, udah. Emang udah ya? Lesti udah. Udah ditutup, udah nguap mulu. Lu kitab siapa lu ambil? Bodoh amat Pak, yang penting saya buka kitab Pak. Ya nggak keren-keren kelihatannya kan gitu. Ngaji di Al-Aziz bulan Ramadan.
Itu malam 30 Ramadan juga masih ngaji. Sembarangan. Wah, emangnya Asga pulang, bodoh amat, sono lu pulang. Iya enggak? Ramli pulang, Pak izin Pak. Emang apa? Mau apel Pak katanya. Wah, Ramli apel. Oh Ramli. Ya. Lah itu tetap ngaji di sini. Nah, ntar libur 2 mingguan. Mau mulai. Nah, 2 minggu ini kan antara 15 hari. Cuman enggak 15 hari. Lihat aja jatuh tempo yang hari Rebu terdekat malam apa. Nah, itulah mulai awal ngaji. Lu kenapa? Pengajian pondok pesantren, terlebih-lebih kaitannya pondok pesantren yang ibaratnya Nahdlatul Ulama, kok mulainya hari Rebu? Ya ini dasarnya. Syekhuna, Ustadzuna, Syekhul Islam Burhanuddin itu menangguhkan semua pembelajarannya kegiatan KBM. KBM itu kegiatan belajar mengajar, itu dimulai hari Rabu. Nah, kalau ngaji mah kan malam. Nah, berarti Selasa malam, Rabu. Nah, kalian pesantren usahakan kalau bisa mulai nyantren pertama itu datang kalau nggak malam Rebu ya hari bagusnya begitu gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya kecuali lu udah lama di sini ya nggak, nunggu hari Rebu alasan berarti ya ngomong aja pengen netek lagi emaknya. Loh iya apa enggak? Loh begitu jelas itu. Nah, Syekhul Islam tadi meriwayatkan satu hadis, yaitu tadi kata Nabi, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'ai illa waqad tamma. Tidaklah ada sesuatu kaitannya pembelajaran, pengajian dan lain sebagainya yang dimulai pada hari Rebu kecuali sesuatu tadi itu sempurna. Sempurna itu maksudnya barokah. Lu ngerti barokah kan? Lu ngerti gak di Aldi apa barokah? Toko sate Pak, warung sate dekat sekolahan saya tuh namanya toko sate barokah. Ya enggak? Ya barokah ziyadatul khair. Tambah kebaikannya. Mau mungkin gak pinter-pinter amat, ilmunya dia biasa-biasa aja, tapi barokah dipakai sama masyarakat. Ada orang meninggal, pakai untuk mimpin doa, tahlil ya. Ada orang pinter, tapi nggak barokah. Oh beda. Ya entah ada aja nggak sama masyarakat itu nggak disenangi. Walaupun padahal pinteran dia, tapi dia nggak pernah dipakai. Tapi ono yang ilmunya biasa-biasa aja malah kadang-kadang dipakai di masyarakat. Lah lucu kadang-kadang. Itulah namanya barokah. Oh begitu. Lah berat barokah itu. Tutup kalau nguap. Oh. Ini bokap tuh nggak ngantuk. Biasanya nguap mulu, belum. Nguap aja. Lapi ikut-ikutan nguap. Alah, lu mah orang pada kekenyangan. Ya. Jelas itu ya. Wahakadha jam berapa? Oh baru ke jam anu lah ya. Waha dan ingatlah siapa kamu. Kada seperti ini. Seperti ini kejadian. Memulai pada hari Rabu. Yaf'alu telah melakukan siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam Burhanuddin tadi, itu pula yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Wa kana yarwi hadzal hadisa an ustadzihi al-imami al-ajalli Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rasid. Lu anaknya. Ya enggak? Teteh kamu enggak ngaji kenapa? Milun. Bilangin suruh ikut ngaji. Ada? Mila ada enggak? Besok bilangin. Teh suruh ngaji. Begitu ya.
lagi libur dari pesantren ya. Ya, ngaji lah. Wallahu alam bisawab. Ono kasihan Aal udah ngontak ngantuk ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.